Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Oktaviani Windra Puspita selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi teman sekalian yang sedang menyimak video presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Maza Mardiah, 2. Agnes Monica Listia, 3. Anissa Ilham Permata, 4. Angger Bagus Sadewa, 5. Nafsiatul Faisa. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan wawancara. Simak terus ya videonya. Baik, saya Maza Mardiah akan menjelaskan tentang pengertian wawancara. Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi. Ankur Greg, seorang psikolog, menyatakan bahwa wawancara dapat menjadi alat bantu saat dilakukan oleh pihak yang mempekerjakan seorang calon atau kandidat untuk suatu posisi, jurnalis, atau orang biasa yang sedang mencari tahu tentang kepribadian seseorang ataupun mencari informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, seseorang akan merumuskan tujuan apa yang ingin dicapai dalam wawancara yang dilakukan. Berikut merupakan tujuan wawancara, antara lain: 1. Menggali informasi secara langsung, guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. 2. Mendapatkan data yang diinginkan. Seseorang harus mendapatkan sejumlah data yang mendukung data lain untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. 3. Melengkapi data. Jika data belum lengkap, maka setidaknya harus melakukan wawancara ulang untuk melengkapi data agar membuat penelitian lebih jelas dan menjadi informasi yang lengkap. 4. Memastikan kebenaran data. Dengan data yang ada, maka dapat dipastikan data yang diperoleh sudah benar dan sesuai dengan kebenaran yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya Anissa Ilham Permata dengan NIM 215221349 ingin menjelaskan tentang jenis-jenis wawancara. Wawancara terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jenis wawancara berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang kedua, jenis wawancara berdasarkan jumlah narasumber. Dan yang ketiga, jenis wawancara berdasarkan keterbukaan informasi. Yang pertama, ada jenis wawancara berdasarkan waktu pelaksanaannya. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, wawancara terbagi menjadi 2, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur dianggap lebih efektif karena pertanyaan akan sesuai dengan urutan, sehingga wawancara lebih berjalan lancar dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Kemudian wawancara bebas. Wawancara bebas atau sering disebut tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Biasanya wawancara ini cenderung lebih santai atau tidak formal. Hal yang perlu diperhatikan bahwa pertanyaan tersebut harus berhubungan dengan data-data yang diinginkan dan hindari pertanyaan tidak terkendali.
Jenis wawancara yang kedua adalah jenis wawancara berdasarkan jumlah narasumber. Berdasarkan narasumber, jenis wawancara dibagi menjadi 3, yaitu wawancara individu, kelompok, dan konferensi. Wawancara individu yaitu wawancara yang dilakukan seseorang pewawancara dengan responden tunggal. Adapun wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan secara sekelompok orang dalam waktu bersamaan. Sementara itu, jenis wawancara konferensi ialah wawancara antara seseorang pewawancara dengan jumlah responden atau sebaliknya. Jenis wawancara yang terakhir adalah jenis wawancara berdasarkan keterbukaan informasi. Wawancara berdasarkan keterbukaan informasi dibagi menjadi 2, yaitu jenis wawancara terbuka dan tertutup. Wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan secara terbuka. Artinya, orang lain dapat hadir dan menyaksikan proses wawancara. Sedangkan wawancara tertutup adalah wawancara yang orang lain tidak boleh hadir untuk menyaksikan proses wawancara. Selanjutnya adalah tahapan wawancara. Yang pertama adalah tahapan persiapan wawancara. Di tahapan persiapan wawancara meliputi 5 poin. Poin yang pertama adalah menentukan maksud atau tujuan wawancara atau bisa disebut dengan topik wawancara. Poin yang kedua adalah menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau data. Poin selanjutnya adalah memilih instansi atau orang-orang yang akan dijadikan sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi, keterangan, atau data yang diperlukan. Poin selanjutnya adalah menghubungi narasumber sebelum wawancara dilaksanakan sekaligus merundingkan dengan mereka hal-hal yang berkaitan dengan teknik pelaksanaan wawancara, misalnya mengenai waktu, tempat, dan sebagainya. Dan poin yang terakhir adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan wawancara. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan wawancara. Di tahapan pelaksanaan wawancara meliputi 3 poin. Yang pertama adalah tahapan pembukaan. Nah, di tahapan pembukaan yaitu yang pertama ada pewawancara, memperkenalkan diri sekaligus mengumpulkan maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua adalah pewawancara hendaknya mengikuti tata aturan dan kesopanan baik dalam penampilan maupun penggunaan bahasa. Yang ketiga adalah pewawancara hendaknya berpenampilan rapi, bersih, dan enak dipandang. Yang keempat adalah pewawancara hendaknya menggunakan tutur kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang diwawancarai. Yang kelima adalah supaya proses tanya jawab berlangsung dengan baik akan lebih baik apabila pewawancara mengenal lebih jauh mengenai identitas atau keterangan-keterangan yang berkenan dengan pribadi narasumber. Dan yang terakhir adalah pewawancara sebaiknya mengenal informasi pribadi yang dimiliki oleh narasumber dengan baik, mulai dari nama, keahlian, sampai pada pekerjaan atau jabatannya. Poin selanjutnya adalah tahapan inti. Di tahapan inti yang pertama adalah ajukanlah pertanyaan secara sistematis. Yang kedua adalah kemukakan pertanyaan itu secara jelas dan singkat. Yang ketiga adalah jumlah pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan situasi dan waktu. Yang keempat adalah pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan ramah sehingga dapat menciptakan suasana akrab dengan orang yang diwawancari. Yang kelima adalah selama proses wawancara berlangsung, pewawancara hendaknya bersikap sebagai pihak yang netral, artinya ia tidak memihak pada suatu konflik pendapat, peristiwa, ataupun konflik-konflik lainnya yang mungkin dikemukakan narasumber. Yang keenam adalah pewawancara hendaknya tidak pula mempengaruhi sikap, pendirian, ataupun emosi-emosi narasumber. Yang ketujuh adalah pewawancara juga harus mempunyai kesiapan dan teknik-teknik khusus dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi, misalnya jawaban yang dikemukakan narasumber dan sebagainya. Yang terakhir adalah pewawancara hendaknya memiliki kemampuan mendengar yang akurat. Catatlah catatan yang penting yang dikemukakan oleh orang yang diwawancarai. Poin yang terakhir adalah tahapan penutup. Yang pertama adalah akhiri kegiatan wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Pewawancara hendaknya menyatakan ucapan terima kasih. Tambahkan pula pengharapan agar
kedua pihak dapat bertemu lagi pada kesempatan lain. Yang kedua adalah tetaplah pelihara hubungan baik dengan narasumber. Yang terakhir adalah sebelum hasil wawancara itu diolah atau dipublikasikan, sebaiknya narasumber mengetahui rekaman atau catatan dari pendapat-pendapat yang dikemukakannya itu. Cara ini dapat menghindari kesalahpahaman di samping memberikan kesempatan kepada narasumber untuk mengoreksi kekeliruan yang mungkin terjadi dari yang telah dikatakannya. Wawancara mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan wawancara antara lain: 1. Dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain sehingga informasi yang diperoleh dapat diketahui. Yang kedua, dapat memperbaiki proses dan hasil belajar. Ketiga, pelaksanaan wawancara lebih fleksibel, dinamis, dan juga personal. Keempat, memungkinkan untuk mengajukan banyak pertanyaan yang memerlukan waktu yang panjang. 5. Memungkinkan bagi pewawancara untuk memahami kompleksitas masalah dan menjelaskan maksud penelitian kepada responden. Keenam, partisipasi responden lebih tinggi dibandingkan teknik kuesioner. Selanjutnya, kelemahan wawancara antara lain: 1. Jika jumlah partisipan terlalu banyak, maka proses wawancara banyak menggunakan waktu, tenaga, dan juga biaya. Kedua, ada kalanya terjadi wawancara yang berlarut-larut tanpa arah, sehingga data kurang dapat memenuhi apa yang diharapkan. Ketiga, situasi wawancara mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. 6. Menuntut penguasaan keterampilan bahasa yang baik dari interviewer. Kelima, adanya pengaruh subjektif pewawancara yang dapat mempengaruhi hasil wawancara. Keenam, adanya pengaruh subjektivitas dari interviewer terhadap hasil wawancara. Ketujuh, sering timbul sikap yang kurang baik dari orang lain yang diwawancarai dan sikap overaction dari pewawancara. Kesimpulan dari materi wawancara ini adalah: 1. Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual, atau audio-visual. Pertukaran informasi dan ide melalui tanya-jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu. 2. Jenis wawancara berdasarkan waktu pelaksanaannya. Wawancara terbagi menjadi wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Berdasarkan narasumber, jenis wawancara dibagi menjadi 3, yaitu wawancara individu, kelompok, dan konferensi. Wawancara berdasarkan keterbukaan dibagi menjadi 2, yaitu jenis wawancara terbuka dan tertutup. 3. Tahapan wawancara ada 3, yaitu tahapan persiapan wawancara, tahapan pelaksanaan wawancara, dan tahapan penutup. 4. Di dalam wawancara juga terdapat beberapa kekurangan dan juga kelebihan. Selanjutnya adalah contoh wawancara. Selamat siang, Bu. Saya yang tadi menghubungi Ibu untuk wawancara. Apa bisa saya mulai sekarang? Selamat siang juga. Ya, silakan dimulai saja. Sekarang ini banyak isu yang beredar tentang melemahnya nilai rupiah terhadap dolar. Menurut Ibu sendiri, itu bagaimana ya? Menurut saya, dengan semakin melemahnya nilai rupiah terhadap dolar, maka kondisi dari Indonesia untuk bersaing di kancah global semakin mengkhawatirkan. Dan tentu hal ini sangatlah merugikan jika tidak segera dilakukan tindakan darurat. Baik, Bu. Selanjutnya, apakah kejadian seperti itu bisa dihindari, Bu? Bagaimana cara yang seharusnya kita tempuh untuk menguatkan nilai rupiah saat ini? Cara termudah untuk mengantisipasi sekaligus mengurangi dampak dari lemahnya rupiah adalah dengan menghindari faktor-faktor penyebabnya. Adapun faktor yang menyebabkan lemahnya rupiah juga ada banyak, dan semuanya bisa muncul dari dalam maupun luar negeri. Kalau begitu, boleh tolong dijelaskan lebih rinci, Bu? Apa saja faktor tersebut? Baik,
Untuk faktor dari dalam negeri sendiri, salah satunya adalah kondisi perekonomian yang kurang mapan, spekulasi pasar finansial, krisis keuangan, hingga ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, banyaknya pelarian investor juga turut mempengaruhi melemahnya nilai rupiah. Seperti yang sudah kita tahu, kebanyakan investor yang ada di Indonesia berasal dari negara asing. Sedangkan untuk faktor dari luar negeri, salah satunya adalah adanya kebijakan lain yang diberlakukan di negeri tetangga. Bentrok antar negara berkembang dan kondisi perekonomian luar negeri itu sendiri. Baik Bu, terima kasih atas informasi yang sudah Ibu berikan. Saya rasa wawancara ini sudah cukup. Saya mohon undur diri. Sama-sama, Nak. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang dipelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan baik dari penyampaian ataupun penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.